Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aldi Alfariska dari kelas KG 1D NIM 31121 Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan batu bata. Dan inilah contoh gambar dari batu bata merah. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari batu bata merah. Batu bata merupakan salah satu bahan penting dalam pembuatan dinding suatu bangunan. Batu bata terbuat dari tanah hitam atau tanah liat yang dibakar hingga berubah warna menjadi kemerahan. Tanah dan air merupakan bahan utama pembuatan batu bata merah. Ukuran dan bentuk batu bata yang dihasilkan bervariasi. Batu bata sendiri telah dikenal sejak lama dan diaplikasikan oleh masyarakat baik di perkotaan atau perdesaan untuk bahan konstruksi. Hal tersebut bisa dinilai dari banyaknya pabrik batu bata yang dibangun masyarakat guna memproduksi batu bata berkualitas. Batu bata banyak diaplikasikan dalam bidang teknik sipil untuk fondasi, bendungan, bangunan dinding pada gedung, saluran, dan masih banyak lainnya. Batu bata jelas lebih kokoh dan mempunyai harga yang lebih ekonomis jika dibandingkan dengan bahan-bahan pembentuk dinding lainnya seperti bambu dan kayu. Selain itu, batu bata juga banyak digunakan karena dapat membuat kesan yang natural dalam sebuah bangunan. Batu bata yang mempunyai kualitas tinggi biasanya tidak mudah remuk walau terendam di dalam air dalam waktu yang lama. Kualitas ini penting diperhatikan karena semakin baik kualitas batu bata yang dipakai akan semakin kuat struktur dinding yang dibangun. Terus selanjutnya yaitu manfaat batu merah. Yang pertama yaitu ukurannya yang kecil memudahkan untuk pengangkutan. Yang kedua, tahan panas sehingga dapat menjadi perlindungan terhadap api. Ketiga, dari segi struktur mempunyai kekuatan yang tinggi dan tahan lama dibanding dengan batako. Yang keempat, mudah memasangnya karena tukang tidak harus memiliki keahlian khusus. 5. Pada pekerjaan yang sempit lebih cocok menggunakan material ini. Dan yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan batu bata. Kelebihan. Yang pertama yaitu ukurannya relatif kecil. Dan yang kedua, banyak tersedia di toko bangunan. Dan yang ketiga, harganya relatif lebih murah. Dan yang keempat, tahan panas. Yang kelima, mudah merekatkan, cukup menggunakan campuran semen dan pasir biasa. Kekurangan. Yang pertama yaitu suhu ruangan tidak stabil karena mudah menyerap panas dan dingin. Yang kedua, lebih boros karena menggunakan banyak perekat. Yang ketiga, sukar rapi saat melakukan pemasangan. Yang keempat, cukup berat membuat beban lebih pada struktur bangunan rumah. Yang kelima, batu bata lebih lama dalam proses pemasangannya. Selanjutnya, jenis-jenis batu bata. Yang pertama, bata merah. Bata merah dibuat dari tanah liat yang dicetak persegi kemudian dibakar. Karakter utama bata merah adalah tahan panas, tak mudah retak atau pecah, bisa menahan rembesan air dan lainnya. 2. Batako. Batako merupakan bata yang dibuat dari campuran pasir, kasar, dan semen. Ukuran standarnya lebih besar dari bata merah, tetapi bobotnya lebih ringan. Oleh sebab itu, material ini sering digunakan untuk bangunan 2 lantai. Hanya saja batako konon lebih mudah retak dan cenderung menyimpan panas. Batako sendiri terbagi lagi menjadi jenis batako truss dan semen. Yang ketiga, bata ringan atau hebel. Seperti namanya, jenis bata ini memiliki bobot yang sangat ringan. Ini disebabkan oleh bahan penyusunnya yang meliputi pasir, semen, busa kimia, gipsum, kapur,
pasta aluminium, dan air. Meski bobotnya ringan, kekuatan bata hebel setara dengan bata merah. Hanya saja untuk pemasangannya kamu memerlukan perekat khusus dan tenaga ahli. Keempat, material bata kapur putih. Berbeda dari bata sebelumnya yang melalui proses pencampuran dan pencetakan. Bata kapur putih berasal dari gunung kapur alam langsung. Bata ini didapatkan dari memotong bongkahan kapur yang telah ditambang. Karena merupakan bahan alami, material ini lebih kuat dan tahan asam. Oleh sebab itu, jenis bata ini sering digunakan untuk konstruksi jembatan dan pabrik. Standar SNI, alat dan bahan batu bata. Standar mutu bata merah menurut SII 0021-78. Yang pertama, batu bata harus mempunyai rusuk-rusuk yang tajam dan siku. Yang kedua, bidang sisinya harus datar. Dan yang ketiga, tidak menunjukkan retak-retak dan perubahan bentuk yang berlebihan. Yang keempat, tidak mudah hancur atau patah. Yang kelima, warnanya seragam. Dan yang keenam, berbunyi nyaring bila dipukul. Alat dan bahan untuk membuat batu bata merah. Yang pertama, tanah liat. Yang kedua, pasir. Yang ketiga, abu atau serbuk bata merah. Yang keempat, sekam atau kulit padi. Yang kelima, air. Yang keenam, kayu. Yang ketujuh, cangkul. Dan yang kedelapan, alat cetak atau mesin pres. Yang kesembilan, dapur atau tungku pembakaran. Yang seterusnya, proses pembuatan batu bata merah. Yang pertama, siapkan tanah liat atau tanah lempung yang merupakan bahan baku pembuatan batu bata. Yang kedua, bersihkan tanah liat tersebut dari kerikil, sampah atau batu kecil. Dan yang ketiga, beri sedikit air. 4. Aduk sehingga menjadi adonan siap cetak. 5. Cetak adonan tanah liat menggunakan cetakan atau mesin pres sehingga berbentuk kotak persegi panjang. Cetakan batu bata biasanya terbuat dari kayu yang secara sederhana dibuat menjadi kotak. Yang keenam, keluarkan dari cetakan. Yang ketujuh, taburkan abu atau pasir atau serbuk bata merah. Yang kedelapan, jemur di bawah matahari dengan naungan sampai kering. Dan yang kesembilan, bakar di dalam leo atau tungku pembakaran. Dan yang ke-10, pendinginan bata hingga suhu ruang. Dan itulah yang bisa saya sampaikan dari pembuatan batu bata merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.